dengan nanti berhadapan ya. Ya, sebelumnya ya saya mendengar mawar lagu kalau kau suka hati tepuk tangan gitu ya. Kalau kau suka hati tertawalah, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tertawalah. Tapi ikut nyanyi ya. Yuk kita berdiri dulu yuk. Tidak berdiri. Sudah dari tadi? Mulai jam berapa? Jam setengah 8. Setengah 8. Ibu-ibu kita belajar bernyanyi, oke? Yang mudah-mudah saja. 3, 2, 1. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati Injak bumi. saya berhadapan. Dua. Saya minta dua untuk berhadapan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Ibu bisa gerak nggak? Pernah ingat ini? Senang gerak bangun desa sampai pernah nggak? Pernah? Ya, sering. Nanti saya minta tolong, nanti gerak bangun desa motor-motor di depan ya. Boleh di masjid gitu, boleh gitu. Hah? Di masjid tidak boleh? Ya, boleh. Bapak Ibu, ya sama pakai mati gimana? Pulang. Ya, kenapa kok dimulai? Ibu-ibu, saya akan menyampaikan ilmu saya yang sedikit ini untuk Anda semua. Perkenalkan, nama saya itu Ibu Sri Rahayu, sama-sama seperti Bu Sri Sulistyo. Cuma saya Rahayu Tristyo ada di situ. Ya, ibu-ibu, nama saya belakangnya kan Sri Rahayu Budiana. Siapa Budiana? Siapa Budiana? Budiana itu adalah mantan pacar saya. Ya, mantan pacar saya. Kalau dilihat Budiana sama Mas Indra dan kemana? Sasukan bayar apa tergantung Mas Indra, Bu. Ya. Tapi menurut saya Budiana dengan Mas Indra tergantung Mas Budiana. Kenapa seperti itu? Untuk Mas Budi lagi dhisik, paling dhisik. Mas Indra paling. Yang dicari apa? Mungkin yang dicari seperti artis ya. Iya. Iya. Siapa di sini yang punya anak cewek? Tolong dong, Mas Budi, Mas Indra dicarikan. Ya. Oh iya, Bu, nanti Bu. Saya usahakan nanti saya sampaikan pada Mas Indra ya. Oke. Ibu-ibu, saya dibicara atau belanja. Ibu-ibu, hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya, kita itu sudah dilingkari dengan sesuatu yang mungkin panjenengan tidak pikirkan. Apa itu? Nah, pola asuhan versus itu panggil antara masalah sosial yang ada di Kabupaten Tuban khusus. Ibu bisa dilihat di sana. Ya, sekarang ini bukan lagi permasalahan masalah stunting. Stunting itu kenapa kok tidak turun? Karena apa? Karena pola asuh yang tidak benar. Karena pendidikan yang tidak benar. Maka stunting itu sebenarnya mudah. Jikalau namanya pendidikan di dalam keluarga itu ditegakkan dulu. Ibu, saya pengen tahu sebelumnya. Di sini yang menikah muda siapa? Yang menikah muda siapa? Umur 19 tahun kan? Halo. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang umur 19 tahun yang di bawah panjenengan Ibu? Iya. Ada lagi yang umur 19 tahun panjenengan? Ada lagi yang umur 19 tahun ke bawah panjenengan? Bu, yang umur cili-cili ini nanti Bu nikah kalau diberikan hadiah. Jadi satu Bu, umur berapa Bu nikah Bu? Umur berapa? Dulu umur berapa nikah? 19. Ibunya dulu nikah 18. Ibu panjenengan main beler. Tim 17. Piro? 1, 2, 3. Ya.
berapa punya? Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Saya harap panjenengan di sini kita komitmen ya. Komitmennya apa? Ibu-ibu orang sakti, orang sasukan, orang sakti mau menyampaikan sesuatu. Oke, tak bedanya ngomong ini adoh, tuban, bantal. Saya lihat sendiri. Saya ibu sekalian sudah niat untuk berjihad menuju kebaikan. Apa itu? Yang tidak tahu panjenengan, saya tidak memberi akan tetapi saya berusaha untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman saya yang sedikit kepada panjenengan. Nek untuk salah ya mohon dimaklumi. Nek duwe PR jangan kasih PR tak garap ning omah tak sampaikan nanti lewat Bu Sri Sulistyo. Oke? Ya. Kita menjak ke sana Ibu. Kasus kekerasan pada anak ya 3 bulan terakhir sebanyak 30 kasus kekerasan anak. Itu baru tahun 2025, berarti Januari sampai Maret 30 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tuban. 10-nya ibu itu adalah kekerasan pelecehan seksual. Ibu-ibu tahu itu di mana orangnya yang kena pelecehan seksual? Nggak tahu. Ibu merasa bahwa Kabupaten Tuban baik-baik saja, baik-baik saja, karena peristiwa pelecehan seksual tidak akan diekspos keluar, tidak akan keluar, tidak akan tersampaikan ke khalayak umum. Satu, karena dia mengalami trauma. Yang kedua, kalau dikuat-kuatkan nanti media sosial akan menyebarkan anak ini. Maka di situ suatu kerahasiaan siapapun yang terkena KDRT atau pelecehan seksual harus segera melaporkan. Laporannya kemana? Ke Dinsos. Nanti saya akan sampaikan nomor Dinsos berapa. Oke. Ibu, tahun 2024 ada 61 kasus. Setahun berarti ada kekerasan sebanyak 61 kasus. 25 di antaranya adalah kekerasan seksual. Ibu pernah tahu? Tidak. Nah, itu kalau kasus pelecehan. Tambah lagi sekarang kasus perundungan. Apa perundungan? Bullying. Bully itu sebenarnya ada di mana-mana. Ibu lihat, kenapa seorang guru sampai tidak mengetahui anak-anaknya dibully? Karena anak-anak keliling dimanapun saja berada. Menurut perundungan, menurut LPPI, itu adalah informasi jaringan pendidikan Indonesia. Perundungan di Kabupaten Tuban terdapat jumlah 312. Laki-laki 74%, perempuan 8,7%. Yang saya apa? Tidak terdeteksi. Di sini Ibu, DPR sudah menyampaikan kepada pemerintah harus ada undang-undang peraturan daerah yang diatur. Dan ini masih dalam pembentukan karena kita juga kalau membuat peraturan daerah itu harus ada akademisi yang datang dan membuat NA. NA itu narasi akademis. Ya. Ibu, banyak sekali. Ibu di mana Bu? Forum Anak Kabupaten Tuban sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa bos dan konsultasi dengan sekolah itu harus pengadaan CCTV
bebas. Ibu, yang satu. Ibu saya berikan. Ini ada yang namanya bencana kerusakan kota. Sekarang ini yang namanya bencana bukan hanya bencana alam. Kalau bencana alam sudah bisa tertangani dengan adanya BMKG. Akan tetapi bencana kerusakan kota, apa yang harus ditangani? Ibu tahu bencana kerusakan kota? Tidak tahu? Tidak tahu? Ya. Bencana kerusakan kota adalah kondisi ketika kerusakan serius pada fungsi kota yang mana menurunkan kualitas kecerdasan yang sangat-sangat rawan sekali adalah perilaku dan moral. Itu bencana kerusakan kota. Kenapa Bu seperti itu? Ya, akibat karena era sekarang era digital. HP yang jenengan bawa itu bisa mengakibatkan kerusakan kota. Dalam berapa jam panjenengan membawa HP? Tani turu cepul sing digoleki. Tani turu cepul terus scroll HP. Anggone gone kamar mandi. Ya dah. HP. Nek orang bawa duit orang masalah, tapi nek gak bawa HP masalah kan? Ibu. Nah, inilah ibu yang tadinya ibu-ibu tidak pernah membawa itu, terus akhirnya membawa HP, ibunya lepas kontrol. Bagaimana dengan anak-anak? Ibu kan tahu kalau melihat HP apa saja yang tidak berfungsi pun itu orang kanggo gawe itu didelok, kok delok berita lucu-lucu atau sinetron drama Korea dan lain sebagainya, ya kan? Makanya ditinggal kok kita dulu HP dulu, ya kan? Ya. Ibu-ibu, isu terkini adalah akibat terpapar visual haram. Visual haram apa? Apa? Visual haram apa? Iya. Visual haram adalah terpapar pornografi, terpapar telanjangan. Maka banyak kasus kekerasan seksual. Dan nanti akan saya sampaikan, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau ibu tahu, ibu-ibu mengirimkan anak semisal kemana? Apakah ibu-ibu tidak menakuni dan ibu belajar keluarga anak ini lagi biar? Sekarang ini ibu, kita keluar sedikit itu sudah pasti tidak aman. Karena apa? Semua orang hampir rata-rata terpapar pornografi. Ibu pernah melihat film pornografi? Ibu pernah melihat film blue? Atau tangannya? Ibu pernah bersama film porno? Tenang. Kan kok kuningan Israel? Kan bapak pernah melihat film pornografi? Oh, nak berarti kamu tahu nih. Ya? Ibu-ibu kalau tidak pernah melihat film pornografi yang pernah ada. Begitu ibu-ibu di HP dan dicekik ini kalau tidak kalau ini baru saya sebenarnya di sini harus ada bapak-bapaknya supaya bapak itu tahu kalau ibu kan sudah biasa. Begitu jangan cekik ini, kok bosan-bosan ngomongnya, ini sigar tengah, belok-belok, ya kan? Loh, itu kalau dilihat berkali-kali
Betul? Betul? Betul Laura? Betul Laura? Ya, saya sekarang pengen mendengarkan. Ibu kalau di HP lihat apa? Mikro. Ibu kalau di HP lihat apa? Pertama biasanya lihat status notifikasi WA. Terus lanjut ya. Habis itu setiap teman biasanya kita penasaran masih gitu juga. Kayaknya ketinggian ada gosip ya apa seperti itu. Itu biasanya kayak gini. Terus apalagi? Nah, saya tidak punya HP. Biasanya ngintip punyanya suami. Ya. Namanya siapa Bu? Ibu Eri. Ibu Eli. Wali murid dari Anda bisa dari TKA ketiga. Kenapa hari ini tidak punya HP? Pertama HP-nya rusak, akhirnya keterusan keenakan. Tepuk tangan untuk Bu Eli. Bu Eli dulu. Ya. Bu Eli. Penggunaan HP kalau sudah terlanjur keterusan memang sangat mengasihkan. Kalau Bu Eli ini tidak punya HP orang biasa. Dicoba aja seperti Bu Eli ya. Mau? Mau sekarang yang bisa yang apa yang dilihat pada waktu iya keterlihatannya ketinggalan informasi ya. Ibu kalau melihat HP apa yang dilihat? Ayo. Enak peken. Apa yang dilihat? Biasanya lihat WA, TikTok, TikTok ya. hiburan, Iya, TikTok dilihat apa? Terus apa lagi? Dilihat? Shopee tapi Shopee ya. Sekarang usia berapa ya? 30. Usia pertemanan yang berapa? 2. Berarti dulu usia menikah 23. Iya, sudah cukupan. Tepuk tangan untuk ibu. Ibu Nini. Terima kasih Bu Nini. Ya, ibu-ibu saya lanjutkan dulu ya. Oke. Ibu-ibu. Lanjut. Ibu-ibu. hilang. Nah, Nah, dari sini bagus. Nah, dari sini. bukakan video terlebih dahulu, oke? Kita buka ibu. Bisa kenalan. Predator. Ibu-ibu, saya akan menanyakan video yang saya pilih memang ini. Karena saya dimulai dari awal, ibu. Lihat ya ibu-ibu. Kalau lihat ibu-ibu melihat ini yang saya dulu. Melihat bapaknya ini baik tidak? Baik. Santun tidak? Santun. Yuk, kita mulai dari awal. Bisa disuarakan? Kalau tidak disuarakan tidak enak dan tidak bisa apa yang disampaikan. Oke ya. Ibu-ibu kenapa saya menyampaikan hal ini? Sudah bisa? Jangan terputus oleh sound ya, karena kalau terputus oleh sound maka ibu-ibu bisa membaca dari jauh.
dia terlihat bisa generator visual dalam sekolah. Supaya panjenengan paham. Ini sudah habis. Nah, nanti habis ini yang kita tanyakan. Ibu-ibu, kenapa saya menyampaikan tadi bahwa seseorang jangan panjenengan lihat wong itu sopan, wong itu apik. Akan tetapi panjenengan dari semua segala bentuk dari orang-orang itu harus dengan antisipasi. Mereka saya contohkan adalah ustaz, ya, bukan saya menunjukkan ya. Ini ustaz itu kan seseorang yang mengerti agama. Akan tetapi dia melakukan sodomi dengan murid-muridnya sebanyak 20 anak laki-laki. Itu yang tahu agama. Ya bagaimana dengan yang tidak tahu agama? Saya menyampaikan ini Bapak Ibu karena apa? Semua orang yang ngerti agama ataupun tidak, jika dia sudah terpapar oleh film pornografi, semua bisa seperti ini. Kenapa demikian? Karena hatinya bergejolak dengan melihat adanya film porno, ya kan? Hatinya bergejolak dari mata itu turun ke pusat saraf yang mengandung kebahagiaan dan akhirnya mengandung kecanduan, akhirnya turunnya ke hati. Begitu melihat itu langsung sebenarnya puncak ini kalau imannya kuat maka bisa untuk menahan. Kalau tidak kuat, di situ dia mempunyai sperma yang harus dikeluarkan. Setelah dedikduk, akhirnya dia pinginnya untuk mengeluarkan, maka pinginnya untuk melampiaskan. Kalau punya istri, maka dia langsung tunduk poin, ayo dek saiki ugo mudah oleh dipan. Kalau itu yang terjadi pada anak-anak atau remaja, dia mau lapor kemana? Itu yang jadi pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa. Bukan saya kalau contoh judulnya, ya, tapi saya mencontohkan melihat orang yang begitu alim, sholat lembut, dia sopan. 20 anak laki-laki dicabuli, disodomi melalui apa? Melalui lubang belakang, lubang anus. Ibu-ibu pernah melihat ini? Tak pernah. Kita lihat satu kali lagi.
Saya diberi waktu berapa jam? Sampai jam 10 Bu. Nanti jam 10 sampai jam 10.50 pertanyaan sesi tanya jawab. Masih banyak dari saya. Ini anak ibu nomor 2, yang satu nomor pertama dulu ini 12 tahun kalau dia terus ibu sebutkan betul ya. Bisa di pause saja. Ya. Ibu saya ceritakan ya. Ini ceritanya panjang. Loh, tadi bisa ditanyakan lagi di pause saja. Ya, diperlihatkan tadi. Dipercepat. Ya, di pause saja ya. Ya, supaya pengertian. Ya, dilihatkan anaknya. Ya, ibu-ibu, tolong diperhatikan. Ini seorang ibu mempunyai anak laki-laki. Ini mbaknya, dan tadi yang pakai baju hijau adalah anak perempuan. Ibu-ibu, perlu diperhatikan. Ini kasus adalah kasus hamil yang menghamili adalah kakaknya sendiri. Ya, ibu-ibu. Terus bagaimana bu ceritanya? Pada waktu anak perempuannya masih, ini umur 12 tahun berarti masih SD. Pada waktu itu anak-anak berkumpul dengan anak-anak melihat video porno dengan anak kelas 3 SD, berarti umur 19 tahun. Mereka umur 9 tahun. Mereka melihat bersama-sama gerumbul-gerumbul. Terus habis itu anak laki-laki bermain di dalam kamar dengan yang perempuan ini, usia pada waktu itu sama-sama 9 tahun. Di situ ibu dipraktekkan apa yang namanya video tersebut. Anak perempuan ini melakukan hubungan dengan sama-sama anak-anaknya. Selanjutnya ibu-ibu, karena anak usia tersebut belum waktunya haid ya, akhirnya dia haid. Haid
dia merasakan rasanya senggama itu enak. Maka yang kakaknya sehingga ngerti pokok karena dia sudah ketagihan, maka kakaknya ditumpahi dewe karena dia sudah haus akan rasa yang ada di dalam diri. Saya yakin panjenengan semua yang sudah menikah itu kan merasakan walaupun perempuan sambal seksnya kan juga ada, ya, apalagi dalam keadaan hamil. Seandainya ibu anak tersebut hamil karena kakaknya, di situ ibu tunggal single parent tidak punya suami, suaminya meninggal, anak-anaknya dibiarkan, maka anak-anaknya berkeliaran sendiri dan hubungan suami istri dengan kakaknya sendiri. Di situ langsung ke lembaga perlindungan anak-anak. Saya punya anak dua ini, saudara kandung, bagaimana dengan keadaan hamilnya ini? Coba bayangkan ibu-ibu, jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Tuban. Saya awali dulu hal tersebut. Nah, disitulah peran daripada keluarga. Oke, dilanjut. Ibu-ibu, lanjutkan. Nah, dispensasi nikah ini ibu, ya sudah banyak sekali. Oke, kita ini aja karena hubungan di luar nikah tadi, karena hubungan bebas. Oke, selanjutnya bullying. Saya mengawali dengan hal ini dulu. Bullying, apa itu bullying? Ibu tahu? Siapa bisa bantu saya untuk menjawab? Halo, halo, halo. Yuk, itu ibunya. Ya. Bullying. Lagi sama. Ya, iya. Berapa ya? Apa ibu beli kalau di sekolahan di apa itu beli itu apa? Perhubungan itu apa? Mengajarkan bersama. Iya. Kalau biasanya itu ibu biasanya bes dibiarkan atau langsung ada penanganan? Katanya ada penanganan dari gurunya. Iya. Bagaimana penanganan itu biasanya? Cerai, bisa. Iya. Terus siapa lagi? Dinasehati. Iya. Terus itu selalu atau kadang-kadang? Selalu. Kalau selalu berarti? Iya. Terima kasih Bu. Ibu-ibu menyakiti orang lain dengan tidak sengaja, dengan sengaja dan berulang, itu namanya bully atau perundungan. Baik secara verbal, fisik, sosial, digital dengan tujuan merendahkan, menguasai supaya yang dibully itu tertekan. Padahal ibu-ibu yang membuli tersebut biasanya untuk menutupi kelemahannya, dan dia para pembuli itu biasanya supaya dianggap dan dia dibilang bahwa aku lo keren, ya, iya. Lanjut ibu. Padahal ibu yang namanya pembulian ibu dilanjut yang ini ya berarti lalu nanti ada video videonya. Minta tolong dia dibantu sama. Nah, Ya. nah. Nah, ini ibu, kenapa sih mereka kok berlangsung sekali untuk membuli? Ini dipengaruhi karena apa? Kondisi kejiwaannya. Tapi berasal dari mana? Dari keluarga. Lingkungan terdekat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan. Malah meniru siapa? Meniru tingkah laku daripada orang terdekat.
Biasanya kalau anak-anak orang terdekatnya siapa? Keluarga. Maka di situ ibu-ibu, nah dengan tidak sengaja mereka mempertontonkan dirinya bahwa lanjut Bu, bahwa itulah lingkungan keluarganya dalam keadaan keluarga yang kurang didikan. Sebenarnya Bapak Ibu, Ibu-ibu, yang namanya buah itu biasanya tidak jatuh dari pohonnya, tidak jauh dari pohonnya. Maka tingkah laku anak itu tercermin, itu adalah cerminan daripada orang tuanya. Kalau semisal ya kue gede ini bayi raiso ya mas akan wahladi ini raiso makanya pada sesok kue karena turunin dan daging asiato itu bertele-tele banyak sekali. Itu sudah dierengkan sama otak dan akhirnya dia juga meniru apa? Meniru bapak atau meniru ibu maka di sekolahan dia juga akan seperti itu. Dia menunjukkan dengan tidak sengaja dia menunjukkan iki loh suasana di keluarga ini memiliki aku sebagai pengganti keluargaku yang ada di luar. Kalau bapak ibunya sopan santun dengan mengajari bagaimana menerapkan pendidikan bagi anak-anak, nggak mungkin seperti itu. Biasanya ibu nek ngomong mulai sampai sore kok bercaya perlahan tetap ditutup no. Saya pernah bapak ibu-ibu pada waktu anak saya berangkat sekolah, saya lupa hilang, saya menggerunya anaknya. Makanya lebih itu harus diomongin dulu. Apa yang terjadi di sekolah anak itu datangnya dengan cucu? Karena apa? Karena ada anak berangkatnya itu sekolah kebahagiaan. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka setiap kegiatan, setiap pertemuan pasti anak itu mencucu. Bukan berarti anak terusan pintar dia akan tersenyum tidak. Kepintaran itu biasanya dibuktikan karena itu adalah merupakan tekanan daripada keluarga. Kenapa demikian? Saya pernah pada waktu itu sekolah, sebenarnya anak sampai menangis karena dia tidak mempunyai nilai 100. Sampai dia bilang pada ustadzanya, "Us, aku minta tolong Us, nilai kasih 100 ya Us ya. Kenapa demikian? Kan sesuai hasilnya. Nanti saya dijuliti sama ibuku." Jadi kok mulai dibuka sama ustadzah itu gosong atau orang. Nah di situ beneran orang tuanya datang tanya, "Kamu tapi harus berapa? Dapat berapa?" "Aku hanya dapat 85." Langsung dijuliti sama anak yang ngomong manis di situ. Ada saya di situ. Kalau saya bilang gini, "Bu, ibu bisakah satu orang melakukan menjawab pertanyaan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi dan seterusnya?" Enggak. Kalau ibu tidak bisa, ibu bisa matematika dapat 100 semua. Enggak. Dan ibu orang iso bahwa anakku bisa itu ondi. Ya kan? Padahal yang namanya guru, kenapa guru harus satu mata pelajaran yang dipelajari? Karena ibu guru juga mempunyai kelemahan bahwa dia hanya bisa satu. Oke? Itu kan dia kuliah sampai mulai dari
satunya anaknya nomor 1 cewek minta anak duit. Nah, kasih nama nomornya Raisa anak duit. Terus bilang begini, ibu ngerti gak? Aku dia mau bu, apa itu ulangan matematika. Terus pilih ya. Ibu harus tanggap dengan hal itu. Itu sudah menekan jiwa anak. Bilangnya gini, terus pilih ini bu, aku itu kan ini besinami, pasti ngaku bisa. Ternyata pada waktu ini kalau aku ambil, gimana harus terangkat? Orang kok oleh dia besok ibu setiap hitung-hitungan bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena bukan matematika yang menjadi orang sukses. Karena apa? Karena nanti mau belajar mengenai sejak kita belajar mengenai orang sakit susu. Saya yang makan sama ibu. Di situ ibu, ya perilaku yang seperti itu harus ibu tanamkan pada anak. Harus menyadari bahwa kemampuan anak tidak serta-merta harus mengerti apa jadi ibu elang bapak ibu. Setelah itu ibu, ternyata anak saya dengan lomba podcast video pendek juara nasional. Ya kan? Itu harus diangkat sehingga dia mempunyai PD yang sangat tinggi dan dia mau berjuang dengan apa kemampuannya. Terus akhirnya dia menjadi duta apa? Duta narkoba, duta kamtipmas, itu menjadi ketua forum anak sekabupaten Tuban, menjadi apa lagi? Menjadi ketua OSIS. Bukan karena matematika yang menjadikan dia seperti itu. Harus dipahami ya ibu. Semangat ibu. Oke ya. Oke. Yuk lanjut. Nah, kita lihat satu video lagi. Bu, saya dikasih ini ya. Kaki-kaki. Ya. Kita sambil kita bertanya. Yuk. Sampai 10.50 sekaligus pertanyaan. Video lagi. Ini langsung pertanyaan. Video lagi. Video YouTube semuanya. Terus. Belakang iya. Coba ibu lihat. Ibu lihat ya. Pembulian berawal dari mana?
Oke, ibu-ibu, potongan seperti ini itu menandakan bahwa perilaku anak tersebut di rumah menirukan perilaku ibunya sama bapaknya. Akhirnya dia lampiaskan di mana? Di sekolah. Kalau anak benar-benar tidak mungkin dia sampai hati sampai menjadi anak konconya sampai ketok bokong nih. Dia tidak pernah menyampaikan bahwa dek, mbak, kak, bahwa seorang itu berbeda dengan keunikan masing-masing. Maka kamu perlu hargai mereka. Jika mereka kurang, tolong bantulah anak saya. Kalau dia memang lebih ahli, sehingga kamu berkeluaran kelebihan daripada dia. Jangan kamu sia-siakan anaknya kurang. Kalau seseorang ibu menyampaikan hal itu, insya Allah anaknya tidak bakal. Oke, kita klik yang selanjutnya ini. Ibu, saya tunjukkan bahwa ini adalah film HIV AIDS yang terjadi pada anak-anak. Kenapa saya harus mengangkat itu? Peristiwanya panjang sekali. Lihat ya, Bapak Ibu. Hari ini kita pantas bersukacita dan berbahagia. Sebab dalam merangkai puncak hari baik sedunia, pada hari ini kita telah memiliki sebuah saja bagi anak-anak yang terkena virus HIV bahkan AIDS. Ini anak saya sampaikan bahwa anak terkena AIDS banyak sekali. Anak-anak ini tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Kenapa? Dia ayahnya, ibunya meninggal anaknya, menularkan pada anaknya, kena AIDS juga. Ibu tahu kena AIDS itu bagaimana? Tahu ibu? Ya? Betul sekali bu, kekebalan kekebalan bu, dipengaruhi tadi ya. Ibu dari mana namanya siapa? Omi. Nama saya Roma dari Banjarjo. Dari Banjarjo. Terima kasih ibu. Ibu Fatimah. Ibu, saya memastikan bahwa kena AIDS itu ketahanan tubuh itu tidak ada sama sekali. Jadi nek batuk pintel-pintel sampai orang itu berarti habis itu panas menyerang sariawan mulutnya sampai nggak bisa dibuat makan, hepatitis C, hepatitis apapun saja masuk, TBC masuk, terus lumpuh masuk dan semuanya masuk. Jadi orang kena HIV AIDS itu lorong tapi
itu sudah mengular karena apa? Karena bapaknya kena HIV AIDS itu tidak tolong, maka dibuat melakukan hubungan seksual dengan istri dan istrinya aneh. Ya, kemudian ibunya hamil, anaknya juga kena AIDS. Itu jangka waktu kena HIV AIDS 5 sampai 10 tahun. Itu tidak ada tanda-tanda khusus. Ya, jadi seperti orang-orang biasa. Maka bapaknya tolong diinformasikan, Pak, mulai saiki Pak, sampean kudu dirandani awake. Kira-kira bapak pernah hilang enggak? Atau ibu pernah hilang enggak? Pernah hilang satu kali berhubungan dengan orang kena AIDS 5 tahun ke depan, dia baru kelihatan kalau dia kena AIDS, atau 10 tahun ke depan sudah terlanjur ya nulari bojone dan sebagainya. Maka di situ Bu, kalau bapak pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain, suruh mulai sekarang istighfar bolak-balik. Ya Allah, tutupilah airku ya, tutupilah airku, jangan sampai aku sama keluargaku kena AIDS. Sifilis berapa? 10 tahun hingga 20 tahun baru kelihatan. Ibu, 564.000 HIV AIDS itu menyerang di Indonesia. Kalau sifilisnya 23.347.000. Ibaratnya gunung es begitu meletus semua sudah ambil. Siapa yang mengusiakan anak-anakku? Generasi kita bagaimana? Itu yang perlu kita jaga. Maka ibu, jadilah ibu yang manis di rumah, sehingga bapakmu telah membuat rahmat. Kita lanjut ya, ibu. Di sini ibu pada akhirnya adalah peran keluarga yang menjadi tonggak utama dalam pengasuhan. Apa itu? Pola pengasuhan yang ada di rumah, yaitu cara orang tua mendidik keluarganya pada waktu di rumah untuk membentuk perilaku serta keberadaan dalam kehidupan sehari-hari dan diulang-ulang. Bapak Ibu, lanjut. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, pola pengasuhan gampang. Jangan termasuk otoriter, termasuk demokratis, atau termasuk yang membebaskan sakarku, atau termasuk yang menelantarkan anak-anak. Saya yakin di teman-teman yang ada di sini, Bu, aku termasuk yang otoriter. Siapa yang biasa otoriter? Otoriter. Ya. Ibu tadi sudah mendapat hadiah? Belum. Yuk, Bu, kenapa panjenengan? Ayo, siapa lagi yang demokratis? Otoriter. Demokratis siapa? Oke, demokratis. Maju. Ya, ini dulu. Jauh. Ibu, kenapa harus mendidik anak dengan otoriter? Kalau tidak tegas itu biasanya anak itu gimana ya? Kadang kan anak disuruh belajar tidak mau. Nah, alasannya kan tidak ulangan saja Bu, nanti kan ulangan, tidak ada PR. Nah itu kan seharusnya kan ada ulangan atau enggak kan harus belajar. Entah itu membaca atau apa ya, cuma mengerjakan tugas-tugas gitu. Kalau tidak disuruh
ini biasanya kadang dikasih API terus dikasih hadiah biasanya gitu. Mau memberikan hadiah. Biasanya gini, saya nak belajar kan aku ibu bahasanya Rosok Jawa. Saya nak belajar ulangannya kan mesti nilainya hati-hati. Nah itu sama kan mesti pengen apa kok dituruti bapak ibu ngoten. Ini kan bu. Itu caranya ibu ya. Terus ibu yang di memberi hadiah tapi ibu di saya orang belajar ibu. Belajar. Bukan jenengan terus belajar itu piye mek mboni. Aku udah tinggal HP ya. Atau aku bimbingan. Biasanya itu les sama guru. Nggih. Oh, aku harus belajar mana? Ya, kira-kira ibu setuju? Kan selalu menyenangkan gitu. Kalau waktunya mengaji, sholat atau belajar itu kan terus kadang kan anak lalai seperti main nggak pulang-pulang gitu kan terus diabaikan tugasnya. Tepuk tangan buat ibu yang berjuang dan otoriter. Gak apa-apa, sekarang yang demokratis bagaimana bu? Ibu agamanya sudah? Ya, bagaimana bu? Terima kasih. Ya, Menurut saya juga keluarga saya sendiri anak saya itu kenapa saya demokratis karena bagi saya aturan itu tetap ada di dalam keluarga. Tapi kita juga memberikan kesempatan anak-anak untuk memberikan pendapat mereka. Jadi kita itu bisa tahu kemampuan anak dan kita bisa mengikuti alurnya seperti apa. Tapi kita tetap tegas gitu. Jadi misalnya anak-anak waktunya belajar kita tidak mendengarkan, kita mendampingi karena anak saya itu tipe yang tidak gampang diapa-apai gitu. Jadi pernah saya coba saya tanya, kan misalkan kamu nggak mau belajar sama Umi, kamu jelaskan kayak teman-teman gimana? Saya nggak mau karena saya lebih nyaman dengan sama ayah. Jadi kalau ada apa dari anak saya masuk di PAUD di KB itu masuk sekolah pulang sekolah saya selalu bertanya karena nanti di sekolah dia sedang apa gitu. Jadi mulai dari situ sampai sekarang anak saya SD itu setiap kali ada apa selalu dengar. Jadi dari situ saya tidak membebaskan anak saya, tapi saya kasih aturan, tetap saya kasih kebebasan. Jadi untuk masalah gadget juga itu saya kasih waktu. terima kasih ibu siapa? Saya belum masuk lagi. Iya, siapa yang begitu seberapa dengan ibu ini? Ibu Banyak. banyak. Ini yang otoriter, ini yang demokratis, siapa yang besar terluas? Siapa yo? Ya siapa? Bisa angkat tangan? Besar terluas kira boleh. Terserah apa? Siapa? Ada? Ada? Nggak ada ya? Oke. Ibu-ibu, semua ada kelemahan dan ada kelebihan. Oke? Yang terpenting juga kalau ibu otoriter, tetap memeluk anak, tetap menyayangi anak, tapi tolonglah otoriter ini berikanlah sedikit anak untuk bisa berpendapat. Oke? Ya, ibu-ibu, saya mau bertanya kepada panjenengan. Pada
Lihat itu apa yang menjadi persiapan. Pertama, Ini beneran loh dari hati yo. Sekarang ya. pertama kita harus menimba ilmu kita supaya kita bisa mendidik anak kita menjadi generasi yang lebih baik menurut agama juga menurut bangsa kita. Lanjutnya Bu, agama aja. Ya, bermasyarakat juga. Iya. Soalnya kita hidup kan bersosialisasi. Iya. Apabila kita tidak mendapatkan ilmu dari kita sendiri, bagaimana kita mencontohkan kepada anak kita? Iya, betul. Nah, ya. Agama sosialisasi. Agama sosialisasi aja Bu. Ada yang lain? Kita sharing Ibu. Sharing ini kehidupan ini. Yuk, Ya, untuk kehidupan kedepannya itu sehingga menjadi manusia yang lebih baik. iya, itu aja. Bisa ada yang nambahin? Ya, siapa yang bisa nambahin? Selain satu agama yang kedua sosialisasi. Bisa yang baik. Ibu pada waktunya sudah niat kita sudah pengen menjadi seorang ibu yang baik. Ada yang bisa nambahin? Apa yang perlu dipersiapkan? Ya, terus. Silakan, Bu. Adanya dulu. Oh. Mohon maaf ini. Ya ini betul. Ini tentang kehidupan Ibu. Ini sama Jawab sudah Iya. saya Ibu Siti Maimunah dari KRI Iya. dunia. Tujuan pertama menikah ya ingin menyempurnakan dari separuh ibadah. Iya. Yang kedua ya Tadi agama sudah, sosial sudah. Tambah lagi itu apa? untuk menikah supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Terus yang selanjutnya yang mempunyai keturunan yang baik. Iya. Terus apalagi ada nggak yang lainnya? Ya, tadi supaya menjadi keluarga yang baik, punya keturunan yang baik. Sudah selesai. Terima kasih Bu, tepuk tangan dulu. Ibu-ibu, pada waktu kita menikah, setelah menikah, ya, ibu-ibu kan iki enake melo marang omah dhewe. Dipikirkan hal itu. Yang ibu ambil keputusan apa? Rumah sendiri, sendiri baru kontrak sama ibu pada waktu menikah ikut orang tua bilang orang tua atau rumah sendiri ikut orang tua dulu berarti bermacam-macam. Ibu sudah dapat hadiah? Iya. Bu, yang ini Bu. Namanya siapa Bu? Bu? Bu Yuni. Ibu, kenapa panjenengan ikut orang tua dulu? Saya pengen jawabannya. Karena belum punya rumah. Karena belum punya rumah terus
Duri. Ya, betul. Betul, ya. Ini contoh daripada Mbak Ika niatan nikah. Tok. Sama. Saya dulu umur 25. Nikah itu nikah, niat ingsun nikah. Tok. Lanjutannya urusan duri. Ya, begitu bilang ekonomi belum mapan pada waktu menikah dan nikah kok terus ekonomi bisa naik turun. Apa yang jenengan lakukan bersama suami Anda? Ya? Siapa? Ya. Orang ekonomi kok lebih. Ya. Kita langsung ini ya tanya jawab. Ya, oke. Langsung tanya jawab. Oke. Ya. Apa yang dilakukan dengan suami? Sama Bu Tari jarang keluar biasanya. Banyak diskusi juga. Diskusi juga. Apa ada kerutan dalam rumah tangga, tukaran dan lain sebagainya? Pasti ada Bu kayak perselisihan itu, cuma ya diselesaikan dengan baik-baik. Oke. Terima kasih Bu. Ibu-ibu, saya sudah disampaikan kurang 5 menit kok. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu bahwa peran seorang ayah di dalam keluarga. Ibu-ibu harus tahu. Yuk kita lanjut. Peran seorang ayah sebagai kepala rumah tangga. Lanjut lagi. Anda. Ini. Ibu-ibu, kelihatannya yang ada di rumah tangga itu hanya peran seorang ibu. Tidak, ibu-ibu. Sekarang gender itu adalah persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bekerja, perempuan bisa bekerja. Maka daripada itu ibu-ibu harus mengadakan bergening dengan suami. Ibu, bojoku sayangku, ya. Kalau aku juga seorang pekerja, bagaimana menurutmu? Kira-kira kita komitmennya bagaimana? Itu harus disampaikan pada awal panjenengan menikah. Karena menikah bukan hanya agama, sosial, dan tadi kemandirian. Yang keempat adalah masalah ekonomi. Ekonomi ini yang bisa merusak semuanya. Yang tadinya cinta tidak menjadi cinta, yang tadinya tidak cinta bisa menjadi cinta. Karena kalau cinta tidak menjadi cinta, maka ibu-ibu seluruhnya ada dialek. Yang tadinya baik kelihatan jeleknya, demikian juga sebaliknya. Ibu-ibu, peran ayah dalam pengasuhan. Ayah sebagai pemimpin. Maka ayah di situ ibu-ibu mau dibawa kemana rumah tangga kita, itu adalah peran ayah. Jadi ayah tidak boleh menderek digetak ibu. Iya. Saya punya teman ibu-ibu. Pada waktu teman saya adalah seorang tentara. Dia berat, maju, jangan. Betul. Lanjutkan, siap. Itu tentara. Dan ibunya adalah seorang perawat. Keuangan masuk semua ke ibu. Jret. Begitu keuangan masuk ke ibu jret, dia tidak bisa mengeluarkan untuk kebutuhan ayah. Dikarenakan kebutuhan ibu kurang. Pada waktu ini ibunya duitnya banyak, tetap saja tidak bisa keluar untuk ayah. Benar itu Pak Samoni kok satu jari ya Mas yo. Pada waktu bojone Pak jajan di luar, kok dibayar dari kocoknya. Begitu kok ada
bebas. Itu kuncinya. Komunikasi itu harus selalu dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing. Dipahami Ibu? Paham. Jadi ada tanggung jawab seorang ayah. Tanggung jawab seorang ayah itu apa? Membentuk kebiasaan yang meninggalkan kenangan pada anak. Bapak Ibu, kampanyekan seorang ayah hadir dalam keluarga. Seorang ayah itu Ibu, ya kalau bisa mimpin ibu, maka panjenengan bilang dulu, apakah ada yang dipikirkan? Mau? Peran ayah ibu jika tidak bisa hadir di anak perempuan, maka anak itu cenderung akan stres. Maka anak itu cenderung akan melakukan pergaulan bebas. Kenapa demikian? Karena pelukan ayah, kasih sayang anak, ayah itu bisa dirasakan sampai dia akhir nanti. Bapakku idolaku, bapakku adalah tokoh yang utama buat kehidupanku. Ayah harus sebagai figur tokoh, figur seorang ayah yang menjadi idola. Maka bapaknya nek senang selingkuhan, senang nyewekan sejalan lain, maka tertanam di ayah bahwa bapakku ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, amin ya Allah. Dia bisa kasih sayang lesbian antara perempuan dan perempuan karena ibunya tersakiti. Oke, demikian juga hadirnya seorang ayah buat anak laki-laki. Anak laki-laki kurang hadirnya ayah, maka anak-anak laki-laki tersebut bisa LGBT atau gay, laki-laki, seks laki-laki, narkoba, pergaulan bebas. Maka Bapak Ibu, sebenarnya pergaulan bebas itu kok ada penyakit menular karena hubungan laki-laki, seks laki-laki. Oke? Itu perlu diwaspadai Ibu. Maka hadirkan ayah untuk mengajak ayah. Prioritas utama apa? Agama. Prioritas utama adalah agama. Ajaklah anakmu dengan tidak berkata-kata, tapi lakukan dengan tingkah laku setiap hari. Oh, Bapak, aku senang sholat. Ayo dek, bareng-bareng sholat sama Bapak. Selain itu dulu, pada waktu saya kecil, menanamkan jiwa patriotisme adalah mencintai Indonesia. Dengan apa? Maju tak kental, membela yang benar. Ada lagi, harga
Jadi kalau anak-anak tersebut kalau tinggi berjalan, percaya nggak? Oh, segala ya, Bu, dan kalian yang terakhir Ibu. Ya, kemarinnya pakai selanjutnya ya, yang satunya dulu, satunya apa? Yang kedua. Ibu, saya Oh, speaker rock. Itu DPR ayo. Kalender deh. Kalender ketik. Kalender. Ketik.
bahkan mengenai orang lain ataupun diri sendiri. Ingatlah, kehadiran, waktu, dan dukungan orang tua adalah kunci untuk membentuk generasi yang kuat, penuh kasih, dan berani berbuat baik. Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dari Tepuk tangan ibu menunjukkan kasih sayang seorang ibu dan ayah sangat perlu diperlukan oleh anak. Ibu kerajaan merasa sendiri bahwa kalau ada kekerasan seksual bisa telepon ke bisa dicatat 0821 bisa dicatat ibu ada HP-nya ibu 0821 3929 Wen. 3117. Saya ulang 0821 3929 3117. Itu call center dari Dinsos P3 Kabupaten Tuban yang akan mendampingi semua ibu-ibu atau siapa saja anak yang mengalami kekerasan dan gratis untuk kerahasiaan insya Allah dirahasiakan dengan sepenuhnya sebenarnya untuk menjadi rahasia daripada pemerintah daerah. Ibu masih mengatakan bahwa masalah sosial di masyarakat seperti perundungan, kekerasan seksual, LGBT, KDRT, narkoba, nikah dini, kenakalan remaja pada dasarnya bermuara pada namanya ketahanan keluarga, dan ketahanan keluarga jadi penguatan kunci utama dalam upaya pencegahan masalah sosial. Saya sekali mohon maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelas yang meriah dan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu SPD. Baik Ibu-ibu, alhamdulillah acara kita hari ini sudah selesai. Saya akan memberikan sedikit closing statement. Pemulihan bukan hanya secara fisik tapi secara psikologi. Yang punya kuasa penuh adalah diri kita sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Maka kekerasan terhadap anak adalah yang harus kita sadari, yang perlu kita tanamkan bahwa kita perlu menjaga diri, menjaga dia, menjaga mereka. Carilah bantuan ke tempat yang tepat seperti yang beliau sampaikan tadi, misalnya di dinsos atau psikolog, bukan ke mbah dukun, tidak nyambung sama sekali. Dan kalau boleh saya sampaikan sedikit mengutip surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Oke Ibu, sebelum saya tutup kita punya jargon. Nanti kalau saya bilang lembaga Aisyah, Ibu jawab anti bullying yang pertama. Yang kedua lembaga
bersama. Wabillahi taufiq